di bawah bimbingan Dr. Taufan Maulana SEAKMM dengan materi Gaya Kepemimpinan yang Ideal. Belum membahas gaya kepemimpinan yang ideal, kita perlu tahu apa sih definisi kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah teknik atau cara yang digunakan pimpinan untuk mengaruhi bawahannya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tiga hal yang mendasari lahirnya teori kepemimpinan, yaitu 1. Teori genetik, menjelaskan bahwa orang jadi pemimpin karena sejak lahir dia telah memiliki bakat sebagai pemimpin. Kedua, teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin harus dibentuk, tidak begitu saja muncul dan ditakdirkan sebagai pemimpin, harus melalui proses kaderisasi dan proses pendidikan atau pelatihan. Yang ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan penggabungan dari dua teori di atas, di mana dijelaskan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena bakat yang dimilikinya sejak lahir, kemudian dikembangkan dengan pendidikan dan pelatihan yang dipengaruhi pula oleh lingkungan sekitarnya. Sekarang mari kita ulas, apakah yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan yang ideal? Definisi dari gaya kepemimpinan itu sendiri adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan cara ia memimpin. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dikenal secara umum, antara lain, yang pertama, otokratik, 2. Militeristik, 3. Paternalistik, 4. Partisipatif, 5. Laissez-faire, 6. Bebas kendali atau free rein, 7. Karismatik, dan 8. Demokratik. Sebuah studi yang dilakukan oleh White dan Lippitt pada tahun 1960 yang berorientasi pada tugas mengemukakan 3 tipe kepemimpinan, yaitu antara lain 1. Gaya kepemimpinan otokratis mempunyai ciri sebagai berikut. A. Semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. B. Teknik-teknik dan langkah-langkah diatur oleh atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkat yang luas. C. Pemimpin biasanya menentukan tugas kerja bagian dan kerja bersama setiap anggota. D. Pemimpin cenderung menjadi pribadi dalam pujian dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya. 2. Gaya kepemimpinan demokratis mempunyai ciri sebagai berikut. A. Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari kelompok. B. Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan bila dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin menyarankan 2 atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. C. Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih, dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. D. Pemimpin adalah objektif atau fact-minded dalam pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. 3. Gaya kepemimpinan laissez-faire mempunyai ciri sebagai berikut. A. Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin. B.
Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan pada saat ditanya. Dia tidak mengambil bagian dari diskusi kerja. C. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. Dan D. Kadang-kadang memberi komentar sponsor terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Dari ulasan yang tadi kita bahas, dapat kita simpulkan syarat menjadi seorang pemimpin harus memiliki kapasitas atau kemampuan, yakni segala daya, kekuatan, kecakapan, kesanggupan dan keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi anggota lainnya. Sehingga pemimpin harus memiliki 3 unsur, yaitu IQ, SQ, dan IQ. 3 macam skill yang harus dimiliki untuk seorang pemimpin, yaitu conceptual skill, human relation skill, dan technical skill. 3 hal di atas diiringi dengan intelijensi yang cukup kuat, kemampuan komunikasi yang baik, dan kepekaan kepada tujuan bersama. Demikian materi kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.